ada Tuhan dengan kuasanya, dengan cintanya, dengan pemeliharaannya akan melindungi kehidupanku. Meskipun aku harus melewati masa-masa sulit yang tidak mudah aku hadapi, ada kuasa Tuhan. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-167 di tahun 2024 ini. Saudara-saudara terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik. Saudara-saudaraku, kemarin hari Selasa saya mohon maaf karena sebetulnya saya sudah bikin video sejak pagi. Kemudian saya lupa nguploadnya di YouTube. Saya baru selesai kegiatan, itu uploadnya malam-malam. Semoga Anda tidak ketinggalan dengan video itu. Karena bagus, waktu itu saya berbicara soal Barnabas. Matanya itu loh, dia mudah sekali melihat kasih karunia Tuhan. Karena apa? Dia orang baik, dia orang benar, dia penuh dengan Roh Kudus, imannya mantap, tidak tergoyahkan. Maka buat Anda yang kelewatan edisi yang kemarin, silakan buka YouTube-nya. Anda lihat sendiri mata yang melihat kasih karunia Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, Romo Yosef tidak akan pernah jemu-jemu ketika memperkenalkan satu tokoh kitab suci kalau memang tokoh kitab suci ini luar biasa. Seperti yang mau saya wartakan hari ini. Saya mau memperkenalkan lebih dalam lagi seorang tokoh yang pasti Anda sudah kenal. Saya yakin Anda sudah kenal kisahnya, sepak terjangnya, mukjizat yang dihadirkannya ketika dia harus menyatakan Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Kira-kira siapa saudara-saudara? Apakah Anda bisa menyebut? Saya yakin kalau saya menyebut petunjuk-petunjuk tentang tokoh ini, Anda langsung bisa menjawabnya. Kita cepet-cepetan ya. Silakan Anda tulis jawabannya di kolom komen YouTube. Yang pertama, dia ini tokoh di Perjanjian Lama. Oke Romo, tokoh Perjanjian Lama tuh banyak Romo. Oke, lewat dulu Romo, nggak bisa jawabnya. Yang kedua, dia ini sangat dibenci oleh seorang raja yang bernama Raja Ahab. Kayaknya udah ada petunjuknya Romo. Raja Ahab ini punya istri, Anda tahu namanya Isabel. Tahu Romo, tapi namanya siapa ya? Oke, dia ini pernah dibawa oleh Allah ke Sungai Kerit. Alah, fix Romo. Kalau udah ngomongin Sungai Kerit, udah pasti orang ini Romo. Coba tulis di kolom komen. Di Sungai Kerit dia dipelihara oleh Allah melalui burung gagak. Fix Romo, namanya ini Nabi ... Kemudian dia juga melakukan mukjizat, menghadirkan mukjizat ketika dia di Sarfat. Ketika waktu itu tidak ada makanan, dia dipelihara oleh janda di Sarfat. Lalu anak perempuan janda Sarfat itu meninggal, lalu dibangkitkan oleh orang ini. Fix Romo, siapa lagi kalau bukan Nabi Elia. Bagaimana dia harus bertempur dengan ratusan nabi-nabi Baal, ratusan nabi-nabi Assyria yang dipuja-puja oleh bangsa-bangsa asing waktu itu, termasuk juga oleh penduduk Israel, oleh Raja Ahab. Nah, bagaimana Elia bertempur betul-betul menghadirkan bagaimana Allah lah yang asli, Allah Tuhan Allah Israel lah yang Allah sesungguhnya. Sesungguhnya nabi-nabi palsu dari bangsa-bangsa lain itu cuman omong kosong belaka. Karena apa? Dewa-dewa mereka hanyalah buatan tangan manusia. Tapi saudara-saudara, yang mau saya perkenalkan kali ini bukan cuma sekedar Nabi Elianya saja. Tapi dalam sebuah perjumpaan dia berjumpa dengan satu tokoh yang mungkin oleh pembaca kitab suci tokoh ini dianggap tokoh figuran. Tokoh ini dianggap tokoh sekali baca terus lupa Romo. Nama tokoh ini luar biasa. Dia digambarkan takut akan Tuhan sejak masa kecilnya. Dia mendedikasikan hidupnya, imannya hanya kepada Allah. Meskipun dia bekerja di lingkungan orang-orang jahat, di kalangan istana. Dia menjadi kepala istana dari kerajaan Raja Ahab yang jahat itu. Ahab menjadi jahat karena dia mengambil istri Isabel.
Nama tokoh ini yang mungkin pertama kali Anda dengar, namanya itu Obadja. Obadja itu ada di 1 Raja-Raja bab 18. Bagaimana Obadja, pegawai Raja Ahab, bertemu dengan Elia. Dia takut setengah mati. Siapa di antara Anda yang saat ini harus mau nggak mau bekerja, majikan Anda jahat, majikan Anda nggak benar, majikan Anda korupsi, majikan Anda atau petinggi-petinggi Anda itu orang-orang, aduh Romo, geleng-geleng dah Romo. Lalu Anda gimana? Kayak makan buah si malakama. Ya mau kerja di tempat itu, ya terus-menerusan dijahatin, disikut, mau direndahkan, mau disingkirkan terus-menerus. Tapi kalau nggak kerja dari situ, mau makan apa anak istri? Siapa yang pernah punya pengalaman seperti ini? Seperti makan buah si malakama, Anda bekerja mencari nafkah di kalangan orang jahat, yang membuat nyawa Anda terancam bahkan, tapi kalau nggak bekerja di situ, Anda juga nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, Anda bisa belajar dari Obadja. Yuk kita gali yuk, karena ini mungkin kisah ini baru pernah Anda dengar. Saya mau mulai dari bagaimana kemunculan Nabi Elia. Nabi yang diutus oleh Tuhan ketika orang-orang Israel pada waktu itu sedang porak-poranda. Nabi Elia muncul sekitar tahun 800-an, saudara-saudara. Ketika itu, kerajaan Daud yang dilanjutkan dengan Salomo, kerajaan yang ada di puncak kejayaannya itu lama-lama turun. Dengan perpecahan kerajaan menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Lalu dua saudara ini saling bertempur satu sama lain. Pada waktu itu terjadi banyak penyembahan berhala, baik di kerajaan utara maupun kerajaan selatan. Raja-rajanya sering kali disebut dalam kitab Raja-Raja, mereka jahat di mata Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak setia. Saya tidak akan pernah jemu-jemu, tidak akan bosan-bosan untuk mengatakan, justru ketika orang Israel meninggalkan Allah mereka, lalu menyembah dewa-dewa Baal, mereka saat itu sedang ada di puncak kejayaan, sedang mengalami kemakmuran. Semua janji-janji Tuhan itu sudah digenapi. Mereka sudah memiliki tanah, mereka sudah memiliki raja, mereka sudah mengalami kemakmuran demi kemakmuran. Lalu juga waktu itu situasinya masih aman, tidak ada penjajahan demi penjajahan. Justru disitulah orang-orang Israel ini mengalami kebrutalan hidup yang sungguh luar biasa. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka di saat-saat mereka lagi makmur. Jadi pesan nabi-nabi dalam 2000 tahun yang lalu, bahkan 3000 tahun yang lalu ini masih sangat relevan hari ini. Banyak orang diberi kemakmuran, diberi kekayaan, diberi berbagai macam kesempatan-kesempatan, tetapi malah melupakan Tuhan. Romo, mak jelek banget Romo. Itu Romo, anak-anak saya itu Romo. Sukses si Romo. Ya punya kerjaan si Romo, sibuk si Romo, tapi mereka udah gak mau ke gereja lagi katanya. Gak tahu beragama apa juga gak jelas. Ya udah jadi anak-anak zaman aja, ikutin arus zaman aja. Tapi kalau waktu diajak teman-temannya nongkrong, selalu ada waktu. Tapi kalau diajak ke gereja, selalu gak punya waktu. Saudara-saudaraku yang terkasih, hal yang sama sudah terjadi di kalangan orang-orang Israel 2800 tahun yang lalu. Sungguh sebuah kemirisan sangat menyedihkan. Bagaimana manusia ini melupakan penciptanya. Manusia melupakan Tuhan Allahnya yang seharusnya menjadi kekuatannya. Malahan kekuatan sejatinya ditinggalkan, mengambil dewa-dewa, batu-batu yang tidak jelas ini untuk disembah-sembah. Saudara-saudara, hati-hati. Harta kekayaan juga bisa menjadi berhala-berhala zaman sekarang. Popularitas, wah segala macam lah yang ditawarkan dunia bisa menjadi berhala-berhala masa ini. Dan itu sekaranglah yang sedang menyerang banyak dari kita, termasuk saya juga, dengan harta kekayaan, dengan segala apapun yang digoda dunia kepada masing-masing dari kita. Waktu itu dalam keadaan kacau balau, apalagi ketika
Raja Ahab menikahi Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Waktu itu saudara-saudara, mungkin Anda nggak pernah dengar Yosua. Tahu kan Yosua ya? Seorang pahlawan muda yang membawa orang-orang Israel menduduki kota Kanaan. Waktu itu salah satu kota Kanaan yang ditaklukkan adalah Yeriko. Dihancurkan betul-betul. Waktu itu Yosua, itu di Yosua bab 6, pernah bersumpah. Yosua ini. Waktu setelah kota Yeriko dihancurkan, dia berkata begini. Bersumpahlah Yosua, katanya. Terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayar nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Itu kutukan Yosua untuk kota Yeriko. Nah, kutukan itu jadi kenyataan. Nubuat itu jadi kenyataan ketika di zaman Raja Ahab ini. Anda bisa baca itu di 1 Raja-Raja bab 16. Itu ayat 34. Dikatakan begini. Pada zaman itu, Hiel, orang Betel, membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram, anaknya yang sulung, yang meletakkan dasar kota itu. Dengan membayarkan nyawa Segub, anaknya yang bungsu, yang memasang pintu gerbangnya. Sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Jadi waktu itu, saking porak-porandanya moral relasi orang-orang Israel dengan Tuhan, sampai-sampai mereka menyembah berhala-berhala dengan mengorbankan anak-anak mereka demi kota Yeriko terbangun kembali. Saudara-saudara, sungguh sangat miris bukan? Anak yang harusnya dikasihi malah dikorbankan. Ya Romo, sekarang lagi rame kasusnya Romo. Kok sama banget sama di sini? Itu kan bahwa firman Tuhan itu selalu relevan ternyata saudara-saudara. Lalu mulailah perjalanan Elia yang diutus oleh Allah untuk menyadarkan orang Israel ini. Untuk kembali kepada Allah, meninggalkan dewa-dewa yang sebetulnya tidak ada ini. Sebuah perjalanan yang tidak mudah. Karena langsung dikatakan waktu itu Elia, orang Tisbe, itu berkata kepada Ahab. Ahab ya jadi raja dengan istrinya Isabel itu menyembah dewa-dewa Baal. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Saudara-saudara, Raja Ahab itu kan lagi makmur ya. Lalu ada orang berkata seperti ini, pasti cuma diketawain, dijadiin dagelan doang. Waktu itu Ahab tidak pernah sadar dengan kesalahannya, menganggap semuanya itu angin lalu belaka, malahan makin jahat, makin jahat, makin jahat. Nah, ternyata ketika Elia diamankan oleh Allah pergi ke Sungai Kerit, dipelihara oleh janda di Sarfat, ternyata betul kejadian. Pada waktu itu, apa yang dikatakan oleh Allah melalui Nabi Elia sungguh-sungguh terjadi. Tidak ada hujan, embun pun tidak ada. Terjadilah kekeringan, kelaparan yang sangat luar biasa di daerah Samaria, tempat Raja Ahab berkuasa. Nah, saudara-saudaraku, waktu masa kekeringan itu, kita bisa baca di 1 Raja-Raja bab 18. Sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberikan hujan ke atas muka bumi ini. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebelum Elia bertemu dengan Raja Ahab ini sudah kalang kabut. Karena apa? Dia menghadapi daerahnya, daerah kerajaannya kekeringan yang sangat amat mengerikan. Lalu dia mengutus seorang yang bernama Obaja. Dikatakan, Obaja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Allah. Jadi di sini tampak sekali orang baik, dia bekerja di lingkungan yang tidak baik. Orang baik bekerja di lingkungan orang-orang jahat ini. Saudara-saudara, tidak banyak orang yang tahu apa yang diperbuat oleh Obaja, orang yang takut akan Tuhan ini. Waktu itu, ketika Isabel, istri Raja Ahab, sedang kejam-kejamnya,
Isabel melenyapkan, menghabisi nyawa nabi-nabi Tuhan. Ada nabi yang mencoba menegur, mengingatkan, mengajak bertobat, dihabisi semua oleh Isabel. Nah, yang dilakukan oleh Obadja waktu itu adalah Obadja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Jadi orang yang takut akan Tuhan ini punya pikiran yang luar biasa. Jangan sampai nabi-nabi Tuhan ini habis semuanya, dihabisi oleh Isabel ini. Maka 100 orang dibagi 2 kelompok. Supaya kalau nanti diserang yang satu masih ada. Maksudnya seperti itu. Kepada Obadja, Raja Ahab menyuruh coba cari lagi sumber-sumber air, kali aja masih ada. Nah, dalam perjalanan Obadja, dia berjumpa dengan Elia ini. Dikatakan di tengah perjalanan ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, "Engkaukah ini, hai tuanku Elia?" Dan secara luar biasa Elia berkata, "Benar, pergilah. Katakanlah kepada tuanmu, Elia ada." Maksudnya ini, Elia ada di sini. Mungkin kalau Elia bukan pribadi yang tegar, mungkin dia ngumpet karena ada Isabel yang sangat kejam. Tapi Elia, karena Tuhan beserta dia tidak takut meskipun terhadap Raja Ahab ini. Dia katakan, "Pergi, katakan kepada tuanmu, Elia ada di sini." Tetapi jawab Obadja, "Apakah dosa yang telah kuperbuat, maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya?" Saudara-saudaraku, di sini Obadja ketakutan. Karena apa? Majikannya, tuannya ini sungguh sangat jahat. Dari kata-katanya kita bisa melihat bahwa Raja Ahab sedang mencari-cari Elia untuk menghabisi Elia. Karena di mata Ahab, kekeringan ini yang sangat parah dan menyiksa ini, itu gara-gara Nabi Elia ini. Maka menurut Obadja, tuanku Raja Ahab sedang mencari-cari Elia kemanapun di setiap tempat-tempat di setiap kerajaan. Di setiap kerajaan yang bilang enggak, disumpahnya. Saudara-saudara, saking takutnya Obadja ini. Takutnya begini, ketika dia datang kepada Raja Ahab, itu loh Elia ada di sana. Lalu ketika Ahabnya datang, Roh Tuhan katanya akan membawa Elia kemana tempat-tempat lain. Ketika dijumpai nggak ada, maka nyawaku akan terancam. Itu maksudnya ketakutan seorang Obadja ini. Karena apa? Tuannya sungguh kejam. Dikatakan, "Aku ini sejak kecil takut akan Tuhan. Aku telah menolong nabi-nabi Tuhan." Dikatakan, "Demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya." Disitulah saudara-saudara baru kita bisa menemukan bagaimana Raja Ahab sangat marah kepada Elia, mau menghabisi Elia, meminta pertanggungjawaban Nabi Elia. Yang dilakukan oleh Elia adalah, "Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, nabi-nabi Aseria yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isabel." Nah, terjadilah kisah Elia di Gunung Karmel. Bagaimana pertempuran antara satu orang melawan berapa? 850 nabi-nabi palsu ini. Saudara-saudara yang terkasih, luar biasa tindakan Elia. Bagaimana dia menunjukkan hanya Allah orang Israel lah yang sungguh besar, yang sungguh agung, yang sungguh nyata. Bukan kaleng-kaleng. Allah lah yang berkuasa. Tetapi saudara-saudara, ketika Elia bisa mengalahkan nabi-nabi palsu ini, nyawanya belum aman. Maka Tuhan membawa dia untuk pergi ke Gunung Horeb. Ada Isabel yang marah sekali yang akan menghabisi nyawa Elia. Tetapi tampak sekali Elia, demikian pun Obadja, selalu dilindungi oleh kuasa Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan biarkan pancaran kasih Allah kita redup hanya karena kita bergaul, atau kita bekerja, atau kita ada di situasi yang toksik, situasi di dalam lingkaran orang-orang jahat. Berjuanglah. Meskipun di mata dunia seringkali kita disingkirkan, kita dibuang, kita dihancurkan oleh mereka. Ada kuasa Tuhan yang bekerja. Jangan pernah takut saudara-saudaraku. Itulah yang terjadi. Maka dari itu saudara-saudara, belajarlah dari kisah Nabi Elia ini.
Ada Tuhan dengan kuasanya, dengan cintanya, dengan pemeliharaannya akan melindungi kehidupanku. Meskipun aku harus melewati masa-masa sulit yang tidak mudah aku hadapi, ada kuasa Tuhan. Belajarlah dari Nabi Elia. Saya mau ke kantor lagi. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.